Dan untuk doa, minta kesediaan Bapak Ketua untuk boleh membantu kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-mu ya Bapa di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini, di mana saat kami ada dan bersiap untuk menerima berkat rohani dari surga, mana surgawi yang akan kami nikmati pagi ini, biarlah benar-benar menjadi berkat. Hikmati kami, siapkan hati dan pikiran kami, menerima setiap benih-benih firman yang akan kami dengarkan, dan dari pendengaran akan firman Tuhan itulah iman kami bertumbuh. Terima kami sebagaimana kami ada, urapan Tuhan indah dan mulia, dan sekali lagi siapkan kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, menerima berkat firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, biarlah kami sambut, kami terima firman Tuhan pagi ini dengan sukacita dan rasa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita bersyukur perenungan kita terambil dari buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan setiap harinya kita melihat kebaikan, kemurahan, juga kasih setia Tuhan Yesus kita. Dan shalom juga ya, selamat pagi buat Ibu Irma. Tema besar kita di saat ini yaitu penjaga. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3. Saya mengundang Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing, yang mana ayat tema kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 yang berfirman, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasakan kemiskinan mereka, ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka, ia berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian, ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Perkataan Paulus menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 9 ayat 19, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-33. Dalam hal kata hati, jiwa itu harus dibiarkan dalam keadaan tidak terkekang. Tidak seorang pun harus mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi orang lain, atau menentukan kewajibannya. Allah memberi setiap jiwa kebebasan untuk berpikir, serta mengikuti keyakinannya sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak seorang pun berhak mencampurkan kepribadiannya sendiri dengan kepribadian orang lain. Dalam segala perkara yang menyangkut prinsip, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Roma 14 ayat 12 dan juga ayat yang kelima. Dalam kerajaan Kristus tidak ada penindasan kaum ningrat, tidak ada paksaan untuk budi pekerti.
Malaikat-malaikat surga tidak datang ke dunia untuk memerintah dan untuk memaksakan penghormatan, melainkan sebagai pesuruh kemurahan untuk bekerja sama dengan manusia dalam mengangkat derajat manusia. Prinsip-prinsip dan perkataan dalam ajaran Juru Selamat dalam keindahan ilahinya diingat baik-baik oleh murid-murid yang kekasih. Sampai pada masa hidupnya yang terakhir, beban kesaksian Yohanes pada jemaat-jemaat ialah, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulainya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 11 juga ayatnya ke-16. Renungkan lebih dalam. Yesus mempraktikkan kasih yang selalu berusaha menarik yang terhilang. Apakah kasih saya kepada Yesus mengangkat orang lain juga selain diri saya sendiri? Amin, puji Tuhan untuk perenungan kita. Silakan kepada Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Terima kasih Mira. Sekali lagi selamat pagi dan shalom bagi semuanya. Perenungan kita pagi ini kembali senantiasa setiap perenungan yang kita dengar dari Tuhan, Tuhan memberikan keteladanan. Ya. Yesus memberikan keteladanan. Pagi ini Yesus adalah penjaga. Hari kemarin Yesus adalah perantara agung. Terus kemudian hari sebelumnya seorang penderita, sang penderita ilahi. Pagi ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah penjaga. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus juga pengen kita pun menjadi penjaga bagi yang lainnya. Sehingga ayat penuntun kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dari mana kita mengetahui bahwa kasih Kristus dan Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita? Itu dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita mengetahui kasih Kristus, kita merasakan kasih Kristus, kita menikmati hidup di dalam kasih Kristus, karena Ia telah menyerahkan nyawa kita. Di sini ada satu tanggung jawab yang disebut sebagai wajib sebagai suatu kewajiban. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau dibilang wajib, ya kita semua tahu itu bisa ditawar tidak. Ya, mohon maaf beda dengan saudara-saudara kita yang Muslim yang ada istilah wajib dan sunnah. Kalau sunnah itu boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Ya, dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak menjadi dosa. Itu istilah saudara-saudara kita yang Muslim. Tapi kita tidak mengenal itu. Kita maunya kebenaran yang hakiki, ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Sehingga kemudian saat disebut menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita adalah suatu kewajiban, adakah di antara kita yang mungkin akan berdalih, ya? Sehingga kalau nyawa saja kita serahkan, ya, apalagi cuma sekedar isi dompet, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, pernahkah kita menjadi seorang penjaga? Nah, jangan sampai kita berdalih seperti firman dalam Kejadian 4 ayat 9. Ya. Teguran Tuhan kepada Kain setelah Kain membunuh adiknya Habil. Ya. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, kata Kain kepada Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Nah sekarang, apakah kita juga akan berkata kepada Tuhan waktu kita dituntut untuk menjadi penjaga sesama kita? Memang tadi di dalam perenungan dikatakan, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Tuhan memberikan kebebasan kita untuk boleh menikmati kehidupan dan karakter setelah kita menikmati kasih Kristus. Tapi ingat, di dalam Kristus kita diajar untuk hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri dan bertanggung jawab juga untuk keselamatan orang lain.
Kemudian tadi ada sesuatu yang indah yang Yesus mau nyatakan di dalam perenungan ini, yaitu tadi ya, Yesus boleh kembali ke perenungan Mira. Ya. Yesus Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian. Ia merasakan kemiskinan mereka, ia mempraktekkan penyangkalan diri kita, ia berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk menyiapkan karpet merah untuk orang lain, ya, melicinkan jalan, membuka jalan, ya, karena kita adalah seorang pelayan, penjaga, agar orang lain tidak terpleset, agar orang lain tidak tersandung, sehingga kita pun harus hati-hati dengan hidup ini. Sehingga ada tulisan Rasul Paulus menyatakan, jagalah kebebasanmu agar hidupmu tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaramu yang lemah. Kadang kita suka untuk kita yang disiapkan karpet merah, ya, untuk dilayani. Tetapi Yesus memberikan keteladanan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga penguatan kita juga pagi ini, bahwa Yesus adalah penjaga. Kalau kita ada yang bisa hafal dan juga mungkin nyanyikan Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan adalah penjaga kita, tidak seperti kita yang diminta menjaga orang sakit, pasti kita tertidur, dan kemudian ini satu pengalaman di tengah-tengah keluarga kami juga. Jadi ada saudara kami yang sakit, dan kemudian waktu malam hari glukosanya turun. Saat gula darahnya turun, dia langsung merasa gelisah dan segala macam, dan waktu gelisah itulah dia berontak dan cabut itu oksigen yang membantu dia punya pernapasan. Dan orang yang jaga ini tertidur. Memang katanya dia sempat panggil karena memang tidak tahu, tapi kemudian yang jaga ini, ya ini kepercayaan, mungkin juga merasa bersalah, dia bermimpi bahwa orang yang dijaga ini memanggil dia, tapi dia tidak dengar. Gitu. Dan dokter mengatakan sebenarnya korban ini yang meninggal ini malam hari itu sepertinya glukosanya turun, dan kemudian karena tidak sadar, dia tercabut itulah oksigen pembantu pernafasannya, dan sampai kemudian dia meninggal. Nah, kita kalau ditugaskan menjaga sesama kita, kadang kita lalai. Tetapi Yesus kita tidak pernah lalai menjaga saudara dan saya dalam kehidupan. Sehingga kemudian Tuhan mau juga kita boleh berbagi dengan orang lain, untuk kita boleh menjadi penjaga sesama kita. Ya. Dan kemudian itu harus menjadi suatu hal yang menjadi suatu sukacita. Ya. Perkataan Paulus menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Paulus punya pilihan pada semua orang dalam pelayanannya. Dia katakan dia bebas kepada semua orang, mau jadi apa dia. Tetapi kemudian dia memilih untuk memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah memberikan keselamatan baginya, dan dia boleh hidup dalam kasih karunia. Untuk dia apa? Untuk menjadi pelayan, untuk menjadi penjaga bagi sesamanya. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Orientasinya apa? Keselamatan. Keselamatan bagi jiwa-jiwa, karena kita sendiri telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau pagi ini, dengan segala kerendahan hati, saya secara pribadi juga belajar untuk boleh menjadi penjaga, menjadi pelayan bagi sesama dalam tanggung jawab pekerjaan yang ada. Dan kemudian memang Tuhan tuntun, kenapa? Masih banyak dalih seperti kita berdalih seperti perkataan Kain. Apakah aku penjaga orang lain dalam hidup ini?
aku sendiri belum tentu selamat, bagaimana aku harus menjaga orang lain? Mungkin pernyataannya seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong, akan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Ya. Dalam hal kata jiwa itu, harus dibiarkan dalam keadaan tidak terkekang. Tidak seorang pun harus mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi orang lain, atau menentukan kewajibannya. Jadi Tuhan memberikan kebebasan. Jadi ada istilah kebebasan dalam hal memilih. Tuhan tidak menjadikan kita robot, harus ikut. Tetapi Tuhan memberikan satu guidance, memberikan suatu arahan. Saat saudara dan saya telah menerima kebaikan dari Tuhan, kalau bisa kebaikan itu jangan dinikmati sendiri. Kalau bisa kebaikan itu boleh dibagikan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita benar-benar menuruti Tuhan itu karena kita benar-benar mengasihi Dia. Sama seperti saya suka katakan dalam mendidik anak-anak. Contohnya seperti ini. Saya punya anak laki-laki yang kadang ya laki-laki lebih susah diatur daripada anak perempuan. Dan pada siang hari selalu diberikan instruksi untuk anak-anak ini tidur siang. Anak saya Yehuda, panggilannya Yuda, ya. Yuda tidur siang karena dia asik bermain. Kalau tidak tidur, papa pukul ya. Pertanyaannya, anak ini akan tidur tidak? Jawabnya dia akan tidur, tapi disertai dengan tekanan karena dia diancam bahwa kalau dia tidak tidur, dia akan dapat pukulan, kena penalti. Kira-kira beda tidak dengan pernyataan Yuda sayang papa tidak? Sayang papa dan mama tidak? Pasti jawaban anak-anak akan sayang pak. Yuda sayang papa dan mama. Kalau sayang papa dan mama, bisa tidak adik tidur tiap siang? Iya pak, saya akan tidur. Dia akan tidur tidak? Dia akan tidur dengan kelegaan hati, dengan sukacita, dengan senang, karena dia melakukan itu karena mengasihi kedua orang tuanya. Sama seperti kita, saat Tuhan menentukan prinsip-prinsip, Tuhan tidak mengekang kita. Tuhan memberikan kebebasan kita. Tetapi memang Tuhan menguncinya dengan kata kewajiban. Wajib hukumnya. Menuruti perintah Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah ciptaannya. Dan kita sendiri mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti itu. Anak-anak Allah. Ahli waris kerajaan surga. Jadi saat kita mengaku ahli waris kerajaan surga, tapi tidak memenuhi standar kewajiban yang Tuhan telah berikan, ya itu namanya kita menipu diri sendiri. Ini mungkin yang menjadi pembelajaran sederhana pagi ini. Yesuslah penjaga kita, Yesus penjaga Israel, Yesus penjaga kehidupan pribadi kita masing-masing apapun masalah kita. Saya memberikan PR buat Bapak Ibu, kalau boleh sebentar selesai ini atau kalau ada waktu, baca Mazmur 107. Di situ ada 4 kehidupan masing-masing kita, mungkin kita akan ada di dalamnya dengan gelombang-gelombang kehidupan. Ada 4 kelompok manusia, ada 4 kelompok kehidupan anak manusia. Tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, meskipun mereka dalam kondisi keempat kondisi itu. Dan bisa saja keempat kondisinya itu adalah salah satu kondisi dari Bapak Ibu dan orang-orang muda sekarang ini yang dihadapi. Yang menjadi pertanyaan penting dalam kondisi keempat itu, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya, bahwa untuk selama-lamanya penjagaannya bagi saudara-saudara sekalian dan bagi saya secara pribadi. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pagi ini. PR ya, sekali lagi kalau boleh baca Mazmur 107, ada 4 kelompok manusia di situ. Apakah saudara dan saya ada di dalamnya? Memang ada pernyataan tentang gelombang menjalani gelombang dalam perjalanan di lautan, tapi bisa saja itu menjadi gelombang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan di situ, Tuhan ada, Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dia adalah penjaga kita. Dan terakhir, perenungkan lebih dalam, Yesus mempraktekkan kasih yang selalu berusaha menarik yang terhilang. Apakah kasih saya kepada Yesus mengangkat orang lain juga selain diri saya sendiri? Menjadi PR juga bagi kita, biarlah sepanjang hari ini masih ada kesempatan bagi kita
untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu apa? Menjadi penjaga bagi orang lain. Bisakah dalam hidup ini, sepanjang hari ini, kita boleh menolong mereka meskipun saya juga susah, saya juga dalam pergumulan, tapi Tuhan masih memberikan berkat dan saya boleh bersyukur, Bapak Ibu boleh bersyukur, orang-orang muda boleh bersyukur, dan kemudian gunakan rasa syukur itu juga untuk apa? Mengangkat orang lain, menjadi berkat bagi orang lain kepada Tuhan, untuk mereka mengenal Yesus yang kita sembah juga, Yesus yang maha baik itu. Ya, Tuhan berkati kita, ya, Tuhan menolong kita. Ingat, Yesuslah penjaga kita, dan kemudian Tuhan mau kita pun menjadi penjaga bagi sesama kita untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya di pagi hari ini. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan untuk perenungan kita bersama. Puji Tuhan untuk perenungan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya satu hari ini perenungan yang sudah kita dengarkan dengan pertolongan Tuhan, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Begitu, mari pada saat ini kita akan ada dalam persekutuan doa, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Shalom juga ya, selamat pagi buat adik Kevin, buat Kak Melody, shalom selamat pagi juga buat Kakak Geni. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ya shalom juga ya, selamat pagi buat Oma Ira. Pada saat ini kita akan ada dalam persekutuan doa, dan saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat, untuk kita dapat bersama-sama saling menopang dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, kita kembali akan merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian